Halo semua, kembali lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk belajar bahasa Korea secara otodidak ya. Nah, hari ini saya akan membahas lebih khusus tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Korea ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan diri secara sederhana di dalam bahasa Korea. Nah, kalau dalam bahasa Korea, memperkenalkan diri itu disebut chagi soge. Chagi soge. Chagi soge. Ya, jadi memperkenalkan diri. Nah, hari ini saya akan memberikan kalimat-kalimat yang biasanya kita pakai untuk memperkenalkan diri. Nah, biasanya ketika kita memperkenalkan diri, kita memulainya dengan sapaan gitu ya. Nah, sapaannya itu dimulai dengan Annyeong Hashimnika. Annyeong Hashimnika. Annyeong Hashimnika. Ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia itu halo. Jadi, halo. Setelah itu biasanya kalau kita mengatakan halo, dilanjutkan dengan apa? Ya, nama saya. Ya, memperkenalkan nama. Jadi di sini C 이름은 강다니엘입니다. Jadi C 이름은 강다니엘입니다. Saya ambil salah satu idol ya. Jadi nama saya Kang Daniel. Nanti saya akan bahas satu persatu tata kalimatnya supaya kalian juga bisa paham itu artinya apa, kata per kata. Ya, jadi ini artinya nama saya Kang Daniel. Oke, selanjutnya biasanya apa? Kalau di Korea itu bisa dilanjutkan dengan nationality atau kalian berasal dari negara mana. Nah, Kang Daniel itu kan orang Korea, jadi dia perkenalannya 저는 한국 사람입니다. 저는 한국 사람입니다. Atau kalau diterjemahkan, saya orang Korea. Ya, karena Kang Daniel itu seorang penyanyi, jadi dia akan memperkenalkan 저는 가수입니다. 저는 가수입니다. Ya, saya seorang penyanyi. Ya, nah nanti kita akan bahas satu persatu kalimat per kalimatnya. Ya, next. Nah, saya akan mulainya dari kalimat yang pertama, Annyeong Hashimnika. Annyeong Hashimnika. Annyeong Hashimnika. Ya, jadi ini artinya halo. Hai, halo, gitu ya. Nah, biasanya bahasa Korea itu punya ending yang pakai yo. Jadi selain Annyeong Hashimnika, orang Korea bisa mengatakan ini nih. Annyeong Haseyo. Ya, Annyeong Haseyo atau Annyeong Hashimnika itu dua-duanya sama aja. Nah, tapi kalau bersama orang lebih tua, ya disarankan pakai Annyeong Hashimnika, apalagi kalau pertama kali bertemu, karena itu biasa lebih sopan, gitu ya. Maaf kalau tulisannya agak berantakan ya, ini saya rapikan. Annyeong Haseyo. Jadi Annyeong Hashimnika atau Annyeong Haseyo. Ya, itu sapaan paling sederhana. Halo, nah, itu yang pertama kali kita ucapkan. Yang kedua, ini ya. 제 이름은 Kang Daniel입니다. Nah, di sini sudah mulai complicated ya. Saya akan terjemahkan kata per katanya. Di sini ada kata C. C itu kalau kita terjemahkan itu menandakan kepemilikan, milik saya atau saya punya. Kalau pakai bahasa Inggris itu lebih gampang. Ini terjemahannya mine, punya saya. Nah, irem itu diterjemahkan nama atau name, ya, my name. Jadi C irem. Tapi nggak mungkin kita cuma mengatakan C irem, harus ada partikelnya. Iremen. Nah, ini adalah partikel penanda subjek. Partikel penanda subjek. Nah, partikel penanda subjek itu ada en atau ada juga nen.
Selain itu bisa diganti ada i dan ada ga. Kapan kita pakai en, kapan kita pakai i, kapan kita pakai nen, kapan kita pakai ga. Simpelnya gini. Kalau kata itu diakhiri dengan konsonan, kalau diakhiri dengan konsonan ya, maka kita pakainya en atau i. Tapi kalau dia diakhiri dengan vokal, kita pakainya nen atau ga. Gitu ya. Jadi karena di sini irem, endingnya ini mim atau m, endingnya m. M itu kan adalah konsonan, maka di belakangnya kita pakai en, gitu ya, iremen. Jadi jangan pakai iremnen, itu kan aneh ya, iremnen. Nah ini salah. Jadi harusnya benar pakai c iremen, gitu ya. Jadi partikel subjek. Partikel subjek ada ini nih, ada en atau nen, atau bisa pakai i atau ga. Jadi kalau kamu mau ganti ce iremi itu juga boleh. Jadi en kamu bisa replace dengan i, sementara nen ga, gitu ya. Jadi bisa c i remi, boleh. Jangan c irem ga, itu salah. C iremen atau c iremi, gitu ya. Kita lanjutkan. Ini Kang Daniel itu namanya, ya. Ini nama Kang Daniel. Nah, imnida itu di dalam bahasa Korea itu artinya adalah. Nah, sebenarnya saya lebih senang pakai grammar dalam bahasa Inggris. Kenapa? Grammar dalam bahasa Inggris itu partikelnya jelas. Mana partikel untuk present, mana partikel untuk past, mana partikel untuk future. Nah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, ini tuh setara dengan am, is, are, atau penanda adalah, ya. Nanti tergantung subjeknya. Nah, jadi ini setara dengan am atau is atau are, ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah. Jadi kalau kita menerjemahkan semua kalimat ini, C iremen artinya nama saya, gitu ya. C iremen ini nama saya. Kang Daniel imnida adalah Kang Daniel, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya namanya Desi, jadi saya memperkenalkannya 안녕하십니까, 제 이름은 데시입니다. Nama saya adalah Desi, gitu ya. Nama saya adalah Desi atau Kang Daniel, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kalimat yang ketiga ya. 저는 한국 사람입니다. Oke, kita bahas satu persatu, kata per kata. Co itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya saya. Nah, tadi ingat ya, sebelumnya saya sudah memberikan ada partikel. Ini disebut partikel penanda untuk subjek kalimat, ya. Tadi ada nen atau en, atau kita bisa ganti ga atau i. Nah, di sini kita pakai nen karena tadi seperti video seperti sebelumnya ini ya. Jadi kalau dia endingnya itu konsonan, kita pakainya en atau i. Tapi kalau endingnya itu vokal, kita pakainya nen atau ga. Nah, kebetulan co itu endingnya adalah o atau ini vokal. Maka kita pasangkan dengan partikel nen, ya. Beda tadi irem itu endingnya adalah konsonan, maka pasangannya en. Kurang lebih begitu ya. Nah, conun artinya saya.
Jadi nen itu tidak ada arti, hanya diletakkan supaya menandakan bahwa saya di sini adalah sebagai subjek dalam kalimat ini. Hangul itu artinya Korea, ya. Sarang itu artinya orang. Ya, jadi kalau Hanguk sarang itu ada artinya orang Korea. Nah, tadi imnida seperti sebelumnya, imnida itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah. Nah, karena ini pakai imnida, ini kondisinya present, atau kalau kita bahasa Inggris kan kita bisa pakai am atau is atau are. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan kalimat ini, bunyinya kira-kira seperti ini. Saya adalah orang Korea. Saya adalah orang Korea. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, I am Korean. Ya. Jadi di sini lebih kelihatan nih, am itu adalah ini imnida. Ya. Nah, kalau misalnya orang Indonesia gimana dong? Kalau orang Indonesia berarti kalian tulisnya in do ne si ya Indonesia ya. 저는 Indonesia 사람입니다. Silakan nanti kalian tuliskan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat yang keempat. 저는 가수입니다. Tadi seperti sebelumnya sama ya. 저 itu artinya saya. Lalu 는 ini adalah partikel penanda subjek. Lalu kasu itu adalah pekerjaannya. Ini artinya penyanyi. Ya. Kalau kalian guru, kalian bisa ganti di sini 선생님. Kalau artis ganti 배우. Apalagi ya, kalau dokter nanti digantinya bisa. Kalau pekerja kantoran itu digantinya dengan 회사원. Nanti saya akan kasih beberapa kosakata yang bisa kalian gunakan untuk berlatih. Ya. Imnida seperti tadi adalah. Oke, jadi kalau kalimat ini kita terjemahkan, saya adalah seorang penyanyi. Ya, saya adalah seorang penyanyi. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita terjemahkannya I am a singer. Ya. Nah, am atau adalah ini kita pakai imnida. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi 저는 가수입니다. 저는 가수입니다. Saya adalah seorang penyanyi. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan kalimat-kalimat ini dengan ending yo. Nah, ini dia. Jadi 안녕하십니까. Nah, itu kalau kita mau ubah dengan menggunakan ending yo, berarti bisa yeyo, bisa iyeyo. Ya, jadi ada i, e, yo, ada ye, yo. Kembali lagi, ini selalu ada kaitannya dengan ending konsonannya. Jadi kalau dia endingnya konsonan, maka kita menggunakan iyeyo. Jadi kalau konsonan itu kita plus iyeyo. Tapi kalau dia vokal, kita tambahkan yeyo. Yeyo. Ya. Di 안녕하십니까, 안녕하세요. Khusus untuk ini dia mempunyai bentukan jadi 안녕하세요. Jadi imnikanya diganti dengan yeyo, ya. Karena ini tapi karena kita ada awalan s di sini, jadi kita lebur menjadi haseyo. Jadi 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. Kalau ini pasti kalian semua sudah hatam ya, udah hafal banget lah 안녕하세요. Jadi kalau baru pertama kali ketemu, saya tidak menyarankan kalian langsung menggunakan 안녕. Itu terlalu casual. Kecuali kalian ketemu dengan anak kecil, itu boleh karena dia lebih muda dari kalian. Tapi kalau sepantaran, seumuran atau lebih tua,
itu harus menggunakan paling minim 안녕하세요. Kalau sudah lebih tua, gunakan 안녕하십니까. Ya. Nah, yang kedua, 제 이름은 강다니엘입니다. Nah, kalau ini kita ganti dengan 제 이름은 강다니엘. Nah, sekarang lihat, endingnya Kang Daniel itu adalah L. Nah, kalau L ini kan dia konsonan, maka di endingnya ini kita ganti dengan I, E, U. Jadi bacanya 제 이름은 Kang Daniel이에요. Kang Daniel이에요. 이에요, 이에요, 이에요. Ya, jadi 제 이름은 Kang Daniel이에요. Beda kalau pakai nama saya. Nama saya kebetulan Desi, endingnya vokal. Jadi saya sampaikan 제 이름은 Desi. Karena ini I vokal, maka saya pakai ini ya. Desi예요. Nah, kelihatan bedanya ya. Jadi kalau namanya Wilson, 제 이름은 Wilson이에요. Wilson이에요. Kan aneh, Wilson이에요, nanggung ya. Jadi 제 이름은 Wilson이에요. Tapi kalau 제 이름은 Jessica예요. Jessica예요. Jadi langsung tinggalkan lihat aja. Kalau endingnya konsonan, kalian pakainya iyeyo. Kalau endingnya vokal, kalian pakainya yeyo. Gampang kan? Ini gimana caranya menggunakan ending yeyo atau iyeyo. 저는 한국 사람입니다. Nah, berarti 입니다 kita ganti iyeyo atau yeyo. Ingat kembali kata sebelumnya diakhiri dengan konsonan atau vokal. Berarti kita lihat kata saram. Saram itu diakhiri dengan M yang berarti konsonan. Maka di sini kita ganti 저는 한국 사람이에요. Betul sekali. I에요. Karena ini endingnya konsonan. Nah, yang terakhir, 저는 가수입니다. Lihat kata sebelumnya, kasu. Endingnya huruf U, yang berarti vokal ya. Vokal, berarti kita akan ganti menjadi 저는 가수예요. 저는 가수예요. 가수예요. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa daftar kosakata tentang pekerjaan. Yang pertama, 회사원. 회사원. 회사원 itu apa? Dari kata 회사. Ya, ini adalah pekerja kantoran, ya, employee. Pekerja kantor atau kantoran. Wisa itu apa? Ada yang tahu? 저는 의사입니다. Ya, dokter ya, dokter. Ini juga sering muncul banget di drama Korea. Ini yang saya sudah sampaikan tadi. 선생님 itu guru. 학생 apa? Ya, siswa ya, siswa. Bisa SD, bisa SMP, bisa SMA ya. Selanjutnya ada 대학생. Bedanya sama 학생 apa? Kalau 대학생 itu mahasiswa ya, yang sudah kuliah. Lalu ada 배우. 그 사람은 배우입니다. Aktor ya, artis atau aktor cowok. 경찰, tahulah 경찰. Iya, polisi. Lalu kanosa, ini jarang ya, kanosa itu perawat ya, yang sering mendampingi oleh dokter. Ini juga pasti sering nih kalau suka nonton drama medical pasti tahu. Nah, sekarang tentang kewarganegaraan. Nah, di sini ada beberapa kewarganegaraan yang bisa kalian gunakan untuk kosakata kalian. Yang pertama,
Hanguk. Hanguk tahu lah ya. Hanguk itu berarti Korea. Korea. Jadi kalau orang Korea tinggal kita tambahkan di belakangnya saram. Ya. Jadi bla 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 saram. Orang apa? Jadi kalau orang Korea Hanguk saram. Nah, kalau miguk itu orang Amerika. Amerika atau USA ya. Jongkook itu orang China. Ilbon itu orang Jepang. Ya, jadi Hanguk Korea, miguk Amerika, Jongkook Cina, Ilbon Jepang. Jadi kalau saya orang Cina, saya adalah orang China. Berarti 저는 중국 사람 tambah 입니다. udah. 저는 미국 사람입니다. 저는 한국 사람입니다. Selanjutnya ada 태국. Nah, ini orang Thailand. Jadi 저는 태국 사람입니다. 영국 orang Inggris atau England. Ya, 저는 영국 사람입니다. Indo. Nah, ini bukan Indonesia ya. Ini India. 저는 인도 사람입니다. Yang terakhir negara saya Indonesia. Jadi Indonesia. Ya. 저는 Indonesia 사람입니다. Oke, demikian beberapa kewarganegaraan yang bisa kalian pakai. Oke, ini adalah kunci jawaban dari soal 3 soal tadi ya. Yang pertama ini, 안녕하십니까? 제 이름은 지수입니다. Atau kalian mau ganti pakai iyeyo juga boleh. 제 이름은 지수예요. Salah ini ya, harusnya 지수예요. Maaf, jadi harusnya 지수예요. 지수예요. jadi itu yang lalu 저는 중국 사람입니다 atau 저는 중국 사람이에요. artinya orang Chinese, China ya. 저는 의사입니다 atau 저는 의사예요. dia seorang dokter. Lanjut soal yang kedua, namanya sapaan dulu ya. 안녕하십니까 atau boleh diganti 안녕하세요. ya. 안녕하세요. 제 이름은 윌슨입니다 atau 제 이름은 윌슨이에요. Karena dia endingnya n, kita pakai iyeyo. Lalu 저는 미국 사람입니다 atau 저는 미국 사람이에요. Artinya orang Amerika. Ya, ini namanya Wilson. Ketiga, 저는 대학생입니다. 저는 대학생이에요. Jadi seorang mahasiswa. Ya. Silakan dicek jawaban kalian. Yang salah boleh diperbaiki. Oke, untuk soal yang ketiga. Ya, sapaan dulu 안녕하십니까 atau 안녕하세요. Ya, jadi 안녕하세요 atau 안녕하십니까. 제 이름은 디아나입니다. Atau kita ganti 제 이름은 디아나예요. Ya, ini namanya Diana. 저는 인도네시아 사람입니다. Atau
저는 Indonesia 사람이에요. Jadi dia berasal dari Indonesia. Yang terakhir, 저는 선생님입니다 atau 저는 선생님이에요 atau saya adalah seorang guru, pekerjaannya guru. Selamat berlatih, semoga kalian sukses semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.